Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Hanifah Ramadhani dengan NIM 38230005 dari Prodi Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat web Laravel dengan cepat dan mudah. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Framework Programming dengan dosen pengampu Bapak Abidin Sulaiman. Langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mendownload Sampipi dan mengaktifkan Apache dan MySQL pada Sampipi tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa mengaktifkan maupun mendownload Composer di laptop teman-teman semua. Yang gunanya nanti Composer itu bisa untuk menginstal Laravel secara lengkap, menginstal semua aplikasi dan file pendukung, juga bisa untuk nyiapin project buat teman-teman ngoding. Selanjutnya, teman-teman bisa cari command prompt atau CMD, terus ketik cd spasi C besar titik 2 garing sampipi garing htdocs yang nantinya ini bakal jadi tempat teman-teman untuk membuat file baru tentang project Laravel tersebut. Untuk ngebikin file baru buat project web Laravel tersebut, teman-teman bisa ketik composer spasi create strip project spasi strip 2 kali prefer strip dis spasi Laravel garing Laravel. Terus teman-teman bisa bikin nama projectnya apa. Di sini aku bikin nama projectnya itu yaitu project lalala. Terus teman-teman tinggal nunggu aja sampai semua filenya itu selesai diinstal dan siap buat buka codingan baru. Nah, di sini udah selesai buat install file pendukung project Laravel-nya. Buat masuk ke codingan, teman-teman bisa ketik cd spasi nama project yang teman-teman buat, terus enter, dan ketik lagi code spasi titik. Nah, sekarang udah masuk ke codingan kita pakai Visual Studio Code. Selanjutnya, teman-teman bisa buka HD atau Chrome dan cari alamat web localhost garing php-myadmin. Di web ini, teman-teman bisa mengelola database yang teman-teman buat lewat codingan pakai VS Code. Nah, di sini aku bikin nama database itu sesuai dengan nama folder yang aku bikin di awal, yaitu project lalala. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa balik lagi ke codingan awal, terus teman-teman bisa ubah di DB database itu sesuai dengan nama project yang udah teman-teman bikin lewat web tadi. Jangan lupa di-save ya. Terus, teman-teman bisa buka terminal baru dan masukin sesuai dengan yang aku ketik. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Teman-teman bisa kontrol klik aja di kedua barisnya itu. Nah, ini kan ada dua file yang dibuka baru. Yang pertama itu post.php, yang gunanya itu untuk mewakili data di Laravel. Aku mau ngubah codingannya sesuai dengan codingannya udah aku bikin sebelumnya. Jangan lupa di-save juga ya. Jadi, file keduanya itu ada post table yang gunanya itu untuk tabel database buat web Laravelnya. Di sini aku cuma ngubah untuk dari baris skemanya doang karena aku cuma mau nambahin tabel-tabel baru di webnya nanti. Kita masukin lagi terminal baru yang gunanya buat bikin isi database itu otomatis di web localhost garing php-myadmin. Lanjutin lagi ke terminal selanjutnya yang berguna untuk bikin file baru yaitu post controllers otomatis ke codingan kita. Nah, udah jadi nih file baru di codingan kita, tinggal kontrol klik aja bukanya. Jadi, file post controller ini sebagai jembatan antara permintaan user dan sistem. Selanjutnya, teman-teman bisa cari folder routers dan di situ teman-teman bisa cari file web.php.
Jadi, gunanya file web.php ini adalah untuk menghubungkan post controller dengan tampilan pada web nantinya yang akan kita buat. Selanjutnya, teman-teman bisa menjalankan terminal baru untuk menjalankan server dari web Laravel tersebut. Sebelumnya, kita bisa balik lagi ke web php.myadmin tadi untuk ngeliat database yang udah kita bikin otomatis lewat dua terminal sebelumnya. Nah, ini dia database yang telah kita buat secara otomatis tadi dan nanti kita akan bekerja pada file post. Selanjutnya, teman-teman bisa buka aja alamat web yang udah dikasih lewat terminal kita terakhir tadi untuk menjalankan server Laravel. Selanjutnya, teman-teman bisa mencari folder resource, terus ke views, dan kita bisa bikin folder baru di dalamnya, yaitu folder post, yang gunanya nanti untuk menyimpan dan mengatur tampilan web yang ingin kita buat. Di folder post ini, teman-teman bisa bikin 3 file baru, yaitu yang pertama ada index.blade.php yang gunanya untuk membuat halaman daftar semua post yang teman-teman tambahkan. Di sini aku udah bikin codingan buat aku tambahin ke file index.blade.php. Aku bakal ngubah nama halaman web yang aku bikin sesuai dengan nama project yang udah aku bikin di awal. Untuk file kedua yang ditambahin dalam folder post itu ada edit.blade.php yang gunanya nanti untuk bikin halaman form edit dari data post yang udah kamu tambahin. File terakhir yang teman-teman buat dalam folder post itu adalah create.blade.php yang gunanya nanti untuk bikin halaman form tambah post dari data teman-teman tersebut. Terakhir, teman-teman bisa buat terminal baru lagi. Di sebelahnya yaitu ada PHP Artisan Storage, titik dua link yang gunanya itu untuk folder penyimpanan gambar dari data yang udah kamu post. Nah, di sini udah selesai deh kamu bikin codingan buat web yang mau kamu bikin. Terakhir, kamu tinggal mengakses web Laravel yang udah kamu bikin tersebut pakai alamat ada localhost /28000 /post. Nah, ini dia tampilan dari web yang udah kamu bikin tadi. Di menu tambah post, kamu bisa nambahin gambar, masukin judul, dan nambahin konten sesuai dengan gambar dan judul yang udah kamu bikin. Nah, di konten yang udah kamu ketik ini, kamu bisa ngedit tulisan-tulisan yang kamu mau. Kamu bisa ngebold, kamu bisa kasih garis miring, kamu bisa coret tulisan itu, kamu bisa ngubah style tulisannya. Juga kamu bisa ngubah gede tulisannya, kamu bisa bikin tulisan itu sesuai dengan kemauan kamu. Nah, ini dia tampilan dari data yang udah kamu tambahin tadi. Kamu bisa lihat data yang udah kamu tambahin itu dengan nge-refresh halaman php.myadmin dan ini dia tampilan dari data yang udah kamu tambahin tadi. Kamu juga bisa ngeliat data yang udah kamu tambahin tadi lewat Visual Studio Code dengan cara kamu bisa kontrol klik lagi di terminal terakhir yang udah kamu masukin buat lihat data apa aja yang udah kamu tambahin di web yang udah kamu bikin. Nah, di halaman web yang udah kamu bikin tadi, kamu juga bisa ngeedit data yang udah kamu masukin. Kamu bisa ngubah gambar, kamu bisa ngubah konten yang udah kamu buat.
Dan juga kamu bisa ngehapus data yang udah kamu masukin tadi. Oke, sekian dulu video tutorialnya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.